kaki Gunung Kapur Cempea terdapat kehidupan masyarakat yang berjalan dengan damai, alamnya yang hijau, udaranya yang sejuk, dan warganya yang ramah membuat suasana di Kampung Worong-Borong ini terasa hangat. Kampung ini terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampeak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekarang langsung saja kita akan berbincang dengan salah satu ketua RW di sini untuk mengetahui seperti apa kisah dan nilai-nilai yang mereka wariskan dari generasi ke generasi. Bapak, perkenalkan, saya Aini Kolina dan Nafiro, beserta rekan saya Revan, Anggi, dan Haliza. Kami dari SMK Pelita Ciampea, jurusan akuntansi kelas 11. Di sini kami akan mewawancara Bapak mengenai kearifan lokal yang ada di kampung ini. Waalaikumsalam. Jadi Worong-Borong itu disebut sebagai kampung itu sejarahnya itu ada sebelum zaman kemerdekaan. Tahun berapa itu, dari tahun 1900 itu sudah ada nama kampung Worong-Borong. Cuma berdiri tepatnya itu kurang pasti ya, karena dari runutan sejarah juga nggak ada catatan. Tapi kenapa kampung ini disebut Worong-Borong itu karena sejak berdirinya itu di pertigaan di bawah itu jembatan ada pasar. Pasar itu tempat orang dari gunung, dari mana-mana datang pada hari Sabtu atau Minggu. Mereka datang ke pasar itu untuk memborong bahan-bahan rumah tangga untuk dijual lagi di gunung atau mana gitu kan. Lama-lama pasar itu jadi terkenal, maka disebutlah namanya jadi Kampung Worong-Borong. Seiring berjalannya waktu, kampung ini terus mengalami perkembangan dari segi infrastruktur. Jalan-jalan yang dulu masih berupa tanah kini telah diaspal. Rumah-rumah penduduk semakin tertata dan akses ke fasilitas umum semakin mudah. Diketahui bahwa tradisi, bahasa, agama, kesenian berasal dari warisan budaya Sunda lama yang berpadu dengan ajaran Islam dan pengaruh modern. Menurut dari penjelasan Pak RW, di Kampung Worong-Borong terdapat beberapa tradisi Sunda yang masih dijaga hingga kini, seperti tradisi 7 bulanan, pawai obor, ngaliung, cucurak, dan nyekar. Namun selain tradisi-tradisi tersebut, masih ada juga beberapa yang tak kalah menarik nih. Salah satunya adalah upacara cukuran. Tradisi upacara cukuran merupakan tradisi untuk bayi berusia sekitar 40 hari yang berasal dari pengaruh perdagangan bangsa Arab dengan masyarakat Aceh. Tradisi ini kemudian dibawa oleh para ulama hingga menyebar ke Bogor. Tujuannya adalah untuk mengikuti sunnah Rasul, menjaga kebersihan kepala bayi, dan menanamkan nilai kebersihan sejak dini. Upacara ini biasanya disertai hadiah puji dan tahlil, proses pembacaan sholawat sambil prosesi memotong rambut bayi, dan mengusap wangian secara bergiliran. Rambut yang dipotong kemudian ditimbang beratnya dan ditukar menjadi emas, lalu disumbangkan kepada yang membutuhkan. Dahulu kala, masyarakat banyak membuat karya tangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, semua perlahan mulai menghilang. Generasi muda kini lebih tertarik pada hal-hal yang modern, sementara para pengrajin tua jarang melanjutkan pengerjaannya. Meski begitu, sebagian warga masih berusaha untuk menjaga kesenian tersebut agar tidak benar-benar punah. Kalau tarian tradisional masih ada kayak jaipong, terus ya, tari-tari Sunda lah itu masih dipelihara, ada sanggarnya gitu kan, ada yang melatih supaya nggak hilang. Menurut penuturan warga setempat juga, pentas kreasi seni yang menampilkan tarian tradisional dan kesenian lainnya masih sering diadakan setiap tahun agar masyarakat bisa menyalurkan bakat dan kreativitasnya serta mempertahankan budaya tradisional agar tidak hilang. Hal ini mencerminkan nilai Pancasila ketiga dari kekompakan warga dalam menjalankan dan menjaga tradisi dan kesenian. Kampung Worong-Borong juga dikenal dengan aneka makanan khas Sunda. Makanan ini tidak hanya disajikan dalam acara tertentu, tetapi juga menjadi hidangan sehari-hari warga. Beberapa makanan khas yang sering ditemui di sini antara lain nasi liwet, nasi tutuk oncom, pepes ikan, sayur asem, serta kredok. Makanan ini diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol kesederhanaan dan keakraban keluarga Sunda. Wilayah ini dulunya hutan dan lahan pertanian. Sejak dahulu, masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan dengan alam. Namun, setelah pembangunan semakin pesat, warga mulai menata kembali lingkungan. Saya kan sebagai RW yang baru ya,
yang baru. Jadi seringkali kita dapat keluhan dari warga itu masalah banjir dan sampah. Jadi fokus utama yang dilakukan saya dengan RT dan warga itu ya setiap 1 bulan sekali melakukan kerja bakti, membersih lingkungan, membersih halaman rumah, membersih saluran pembuangan air, supaya kalau hujan itu nggak tersumbat karena sampah gitu. Alhamdulillah sampai hari ini udah berjalan baik ya, nanti bisa dilihat dari kebersihan lingkungan itu seperti apa. Kalau hubungan antar warga ya sampai dari dulu juga memang hubungan itu sudah baik gitu kan, sudah terjalin rapi gitu ya, saling membutuhkan pasti gitu kan. Terus kemudian kalau ada yang terutama yang meninggal gitu kan, yang berduka itu pasti langsung pada saling membantu satu sama lain, jadi nggak ada ketergantungan, tidak nunggu disuruh, tapi sudah apa ya istilahnya tanpa disuruh pun warga itu langsung berinisiatif membantu. Nilai sosial ini diwariskan dari nenek moyang masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Gotong royong juga sudah menjadi ciri khas warga kampung Warung Borong. Rasa solidaritas yang tinggi membuat masyarakat ini hidup dengan suasana yang guyup dan rukun. Sila ke-1, ke-2, dan ke-5 terlihat di sini. Semangat gotong royong yang masih terjaga hingga kini. Warga saling membantu dalam suka maupun duka dan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Ekonomi masyarakat Warung Borong dulu bertumpu pada perdagangan dan pertanian. Dari penjelasan Pak RW sejak Akurtas Budaya, kini di Warung Borong ada yang bekerja sebagai karyawan dan ada yang berdagang. Beberapa di antaranya bergerak di bidang kuliner, seperti pembuatan kue dan masakan tradisional, serta aneka jajanan pasar yang dijual di warung saat acara kampung. Islam masuk ke Bogor melalui ulama dan perdagangan dari Cirebon dan Banten. Di kampung Warung Borong, ajaran Islam sangat melekat hingga kini. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan hanya sekitar 0,2% yang non-muslim. Kegiatan utama masyarakat ya lebih banyak ke kegiatan muslim, kayak acara maulid, acara Isra Mi'raj, acara Rajaban itu apa? Sama ya, Isra Mi'raj ya? Iya. Rajaban, terus acara kurban juga sama tuh sering kita adain gitu kan. Meskipun skupnya masih ada yang lintas RT, ada yang hanya di warga sendiri, itu kegiatan keislaman yang sering dilakukan di sini. Jadi beragam lah kegiatannya, jadi nggak terfokus satu kegiatan. Majelis taklim juga banyak di sini, baik ibu-ibu atau bapak-bapaknya juga seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Gitu. Nilai sila pertama tercermin dari kebiasaan masyarakat yang rutin beribadah dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. MUI Siti Masyarakat. Ibu hanya sebagai pengurus majelis taklim. Bersyukur itu kepada Allah kita. Jadi gimana ya, kalau kita diberi oleh Allah nikmat kuping kita bisa mendengar, nikmat mata kita bisa melihat, nikmat mulut kita bisa merasa, bisa berbicara, tangan kita nikmat bisa mengambil, ya, bisa untuk pakai makan. Kita bayar ke Allah sama Allah? Enggak kan? Berarti itu kita bersyukur, menikmati apa yang udah diberikan oleh Allah. Gitu ya. Nggak usah orang lain begini orang yang enggak, yang ada di tubuh kita aja dulu. Ya memang tradisi Maulid atau Isra Mi'raj itu memang udah dibilang tradisi, memang tradisi bagi orang-orang yang bersyukur adanya. Memang
dari masalah hukum itu mah di Al-Quran nggak ada ya, nggak ada acara maulid. Rasulullah tidak memberikan untuk dirayakan, tidak. Cuman apa, kita sebagai umatnya saking gembiranya, saking berterima kasihnya, saking menteladaninya, saking bersyukurnya, kita itu selalu merayakan. Memang Rasulullah tidak mengizinkan kamu harus ngadain, nggak seperti kita ulang tahun kan? Iya. Nilai-nilai bagi anak-anak, ke satu kita harus ke anak-anak itu jangan terlalu memberikan kata-kata yang tidak baik, ya. Didiklah, walaupun jangankan anak kita pribadi, orang lain pun kita kalau bisa berikanlah pelajaran yang sebaik mungkin apa yang kita inginkan. Ajarkan seperti contoh, kebanyakan kenapa yang cium tangan anak-anak sekarang bukan tangan ke hidungnya, tapi ke pipi, ke jidat. Emang dianjurkan ke situ ya? Terus apa? Kalau kita lewat di tempat orang, ada orang lagi diri atau lagi jongkok, ucapkanlah apa? Kalau bisa kita lewat orang itu, ya, permisi atau punten, ya. Tapi kan kebanyakan ya sekarang mah lewat-lewat aja. Kenapa orang tua dulu mah yang diutamakan itu adab, ya, attitude, ya. Ya, insya Allah ya, kalau masalah tradisi itu pasti berjalan lanjut ya, sampai mungkin ada penerus-penerus nantinya, gitu. Nggak, istilahnya tidak diabaikan, ya. Karena apa? Banyak generasi-generasi baru yang belum tahu, ya, silsilah Rasulullah itu kayak gimana, gitu. Ya, mungkin kalau orang tua yang dulu udah pernah diberikan penerangan, tapi banyak juga yang pada lupa. Harapan ibu, ya mudah-mudahan aja di suatu saat di mana menjelang hari-hari yang istilahnya di bidang agama, Maulid atau Isra Mi'raj itu, anak-anak mudanya lebih dominan, ikut serta tampil memeriahkan, ya, memeriahkan hari-hari hak. Nah, ya, mudah-mudahan menjadi tauladan yang akan memberikan contoh-contoh kepada generasi yang akan ini lagi, gitu. Makanya angkatan ini, kalau ada apa-apa di masjid, coba sekarang mah jangan diikut sertakan yang tua-tua. Boleh orang tua ada, hanya untuk mendampingi, biar anak muda yang lebih tampil, ya. Aku sadar, ya teh ya, iya teh. Bukan masalah gitu, orang tua mah udah tinggal istirahatnya, hanya memantau. Kalau sekiranya tidak baik ininya, baru kita kasih masukan. Maulid Isra Mi'raj itu nggak akan ada putusnya. Masih pada, oh di kita mah maulidnya udah habis ya, gitu, udah nggak ada lagi, bulannya juga udah bukan lagi bulan Maulid. Masalah untuk Maulid itu tidak harus tiap ini, mau tiap hari pun silakan, mau tiap minggu silakan, tiap bulan juga Dari silakan. wanita tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Halo guys, di sini kita lagi ada di daerah Warung Borong. Kita akan membuat video tentang kearifan lokal yang ada di daerah Kampung Warung Borong. Kita mau permainannya. Ini nih, ada yang lagi main. Ada yang lagi main tuh guys. Alright. Main apa? Boleh kita main ya? Gimana cara mainnya? Oke, teman-teman. Mana? Kita taruh dulu dapat ini. Kayak gitu. Kalian mengambil satu yang kalian sudah temui. Kayak dan melempar dan kalau tidak masuk kotak kalian lanjut ke pemain lain. Let's go. Oke, baik. Nah, di sini
Teman saya sedang bermain salah satu permainan tradisional yang masih sering dimainkan anak-anak di kampung Warung Borong. Apa ya namanya? Ya namanya apa sih? Engklek berasal dari permainan hopscotch di Eropa yang diperkirakan sudah dimainkan sejak zaman Romawi kuno dan kemudian dibawa ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sekarang, permainan ini sudah dimainkan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti kampung ini. Cara bermainnya dengan melempar gacok ke petak-petak yang digambar di tanah, lalu melompat dengan satu kaki di setiap petak secara berurutan, sambil menghindari garis dan petak yang berisi gacok. Jika sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gacok ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Oh, this play so nice. Dari hasil observasi yang telah dilakukan di kampung Warung Borong, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi, kebudayaan, dan kegiatan sosial yang dijalankan bukan hanya menjadi bentuk pelestarian budaya Sunda, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam keseharian warga. Melalui semangat gotong royong, keimanan yang kuat, serta rasa kebersamaan antar warga, Kampung Warung Borong menjadi contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Diharapkan generasi muda dapat terus menjaga, mengenal, dan melestarikan tradisi yang ada agar nilai-nilai luhur budaya dan Pancasila tetap terjaga dari masa ke masa.